Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Julusuka fi majalisil ilmi khairun min alfi rak'atin tatawwu." Duduknya kamu di majelis ilmu nilainya lebih baik di mata Allah ketimbang kamu sholat sunat 1000 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita selalu berusaha dan belajar menjadi hamba-hamba yang selalu mensyukuri nikmat Allah, sekecil apapun nikmat itu. Karena begitu banyak nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Minimal hari ini Allah memberikan 3 nikmat karunia kepada kita. Yang pertama nikmat panjang umur, yang kedua nikmat sehat walafiat, dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya nikmat taufik, hidayah, dan inayah yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran banyak menjelaskan tentang ayat-ayat yang sangat erat kaitannya dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Antara lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat atau tingkatan. Diperkuat juga dengan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan, sampai-sampai Allah begitu banyak menjelaskan ayat-ayat tentang keutamaan ilmu. Dan begitupun baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan kepada umatnya agar di dalam menjalani kehidupan dunia ini selalu belajar, selalu menuntut ilmu. Apa manfaat daripada orang yang duduk di majelis ilmu? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan di dalam salah satu hadisnya, "Alaikum bimujalasatil ulama, fa inna qalbal mayyita yuhyi bi kalamil hukama kama yuhyil arda bima'il matar." Sering-seringlah kamu duduk di majelis ta'lim atau di majelis ilmu, karena sesungguhnya hati yang mati akan bisa hidup kembali sebagaimana bumi yang tanahnya tandus dan gersang disiram oleh hujan yang lebat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari sekian banyak manfaat orang yang duduk di majelis ilmu, ternyata salah satunya adalah bisa menghidupkan hati yang mati. Manusia di dalam menjalani kehidupan dunia ini begitu banyak dosa
kesalahan, dan maksiat kepada Allah. Barangkali andai kata kita disuruh menghitung dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah, dosa dari mulut karena sering salah berucap, dosa dari telinga karena sering salah mendengar, dosa dari mata karena sering salah melihat, dosa dari kedua tangan karena sering salah bergerak, dosa dari kedua kaki karena sering salah melangkah, bahkan dosa dari hati dan kolbu kita karena sering salah niat di dalam beribadah kepada Allah. Dan mungkin andai kata kita menghitung satu demi satu dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah, tidak usah 10 tahun yang lalu, tidak usah setahun yang lalu, tidak usah sebulan yang lalu, mungkin kalau Allah menyuruh kita untuk menghitung dosa dan kesalahan itu dari mulai bangun tidur sampai hari ini kita beraktivitas di tempat ini, pastilah kita tidak akan sanggup menghitungnya. Dengan dosa-dosa itulah sehingga hati kita menjadi kelam, hati kita menjadi kotor. Kotornya hati kalau dibiarkan terus-menerus, hati itu akan layu, dan ketika layu kita biarkan, pastilah ibarat pohon akan menjadi mati. Ketika kita menyadari hati kita mati, maka salah satu cara untuk menghidupkan kembali, maka duduklah kita di majelis ilmu, di majelisnya ulama. Insya Allah hati yang mati akan menjadi hidup kembali dengan sering-sering kita mendengarkan mau'idhah, mendengarkan fatwa, dan mendengarkan nasihatnya para ulama yang mereka itu merupakan warasatul anbiya, warisannya para nabi. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua, duduknya kita di majelis ta'lim bisa menambah kualitas keimanan kita kepada Allah. Sebab iman, kata Nabi, yazidu wa yanqus. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Bahkan di dalam hadis yang lain, baginda Rasul bersabda, al-imanu fi qalbil mu'mini kasyajarah. Iman yang ada di dalam hati seorang mukmin ibarat pohon, yang tentu pohon akan menjadi tumbuh subur, berkembang, dan pada akhirnya akan menghasilkan buah kalau pohon itu dirawat, dijaga, dipelihara. Menjaga, merawat, memelihara iman agar tetap tumbuh, berkembang, dan berkualitas. Cara yang kedua adalah dengan sering-sering kita hadir di majelis ta'lim atau majelis ilmu. Bahkan baginda Rasulullah SAW bersabda, julusuka fi majalisil ilmi khairun min alfi rak'atin tatawwu'an. Duduknya kamu di majelis ilmu nilainya lebih baik di mata Allah ketimbang kamu sholat sunat 1000 rakaat. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ta'lim, majelis ilmu akan menghantarkan kita semuanya orang-orang yang selalu istiqomah dan berkualitas keimanan kita kepada Allah, dan mudah-mudahan tetap terjaga sampai akhir hayat nanti. Ketika ruh kita dicabut oleh malaikat Israel, mudah-mudahan iman akan tetap terjaga, terpelihara, sehingga tidaklah keluar dari lisan kita pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali kalimah thayyibah la ilaha illallah. Semoga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Semoga bermanfaat dan segala kekurangannya mohon maaf. Ilal liqa'i ma'as salamah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.